Menarik urusan Jawa Tengah ini karena dua pemimpin tertinggi kita turun tangan, itu yang jadi menarik. Saya teringat teori ikan busuk oleh Profesor Dr. Sehetapi, ahli hukum Universitas Airlangga. Profesor bilang begini, kalau ikan itu busuk, mulai dari kepalanya. Ini satu titik dari sekian titik. Kepala desa, aparat di bawah itu tidak malu-malu mendeklarasikan calon-calon tertentu. Di seluruh Indonesia ada begitu, tapi ada sembunyi-sembunyi terbuka. Ini tidak malu-malu. Dan tokoh masyarakat, RT RW, tokoh pemuda desa Kembang, siap mendukung dan mensukseskan Bapak Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mas Agus Irawan sebagai Bupati Boyolali. Dan saya pikir ini meskipun ada surat himbauan, surat macam-macam, tapi proses ini tetap di bawah pasti berjalan terus. Sementara kita baru tanggal 20 Oktober itu pelantikan Presiden, dan Bapak Presiden beri harapan besar bagi rakyat Indonesia tentang tidak ada cawe-cawe di pilkada ini. Pak, saya kebetulan dari Papua. Tadinya saya pikir, mungkin di Papua jauh dari pusat ibu kota yang keadaan seperti begini. Ternyata di Semarang yang ada di samping ibu kota negara yang kacamat seluruh dunia lihat itu jadi lebih parah lagi. Kita saat ini di sana karena ada pertarungannya antara bintang tadi, kemudian mantan kepala negara dan kepala negara ikut turun tangan. Ada satu pertanyaan sederhana dari saya pada Bapak, dengan tadi kebanggaan saya atas integritas Bapak. Dalam kondisi begini, apa sikap Bapak sebagai PJ? Netralitas Bapak sendiri. Saya tidak tanya untuk yang di bawah tadi itu sudah terkontaminasi semua, dan saya yakin untuk kembalikan sudah agak berat. Saya hanya minta jawaban Bapak sebagai PJ, posisinya, netralitas Bapak. Terima kasih. Memang tadi disampaikan oleh Bapak cukup banyak, Pak ya. Tadi sampai temuan Bapak sampai 200. Dan dalam hal ini kami pun akan terus mengkomunikasikan dengan PDI Perjuangan tidak akan pernah lelah berjuang bagi keadilan dan melawan berbagai bentuk intimidasi kekuasaan. Ingat bahwa pilkada seharusnya mencerminkan peningkatan peradaban. Etika, moral, hati nurani harus jelas tergambarkan. Saudara-saudara sekalian, terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum. Meskipun kita tahu sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, pertama, jaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya. Kedua, kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics, ketidaknetralan pejabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa. Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi, money politics yang terjadi. Keempat, kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh aparat-aparat ataupun juga di Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu luar biasa. Terduga sebuah kelompok-kelompok yang memang ini terbilang
mempromosikan calon-calon tersebut. Nah, tentunya ini unsur kecurangan ya. Dengan terang benderangnya ya, para kepala desa, lurah, camat mempromosikan calon-calon yang mereka dukung, terkhususnya di Jawa Tengah. Artinya, ini sebuah ketidakseimbangan. Bagaimana aparat pemerintahan ya, mereka condong mendukung satu orang. Apalagi saya melihat ya dalam beberapa video itu ada sebuah kalender ya, yang dimana ada calon ya, terus ada gambar presiden di atasnya, presiden yang baru dan mantan presiden. Ini artinya ini sudah melanggar undang-undang ya, melanggar undang-undang yang dimana presiden, aparat pemerintah, mereka tidak bisa netral dalam pemilihan ini. Seharusnya mereka dapat memberikan contoh bagaimana pemilihan yang baik, yang tepat, dan tidak ada yang namanya keberpihakan antar satu dan calon yang lain. Itu yang kita mau. Sehingga dengan ini muncullah statement-statement yang dimana ini kecurangan. Apalagi kita lihat bahwa ketika Megawati menanggapi soal kekalahan Andika Perkasa, karena kita tahu sebelum-sebelumnya memang suara itu sangat besar di Andika Perkasa. Nah, ini disampaikan oleh Megawati, dia sangat mengenal daerah Jawa Tengah. Dia menang menjadi DPR 3 kali di Jawa Tengah, dan itu sarangnya Banten, itu sarangnya PDI Perjuangan. Ganjar juga dari situ kok bisa ya, bisa-bisanya Pak Andika kalah. Ini artinya karena memang adanya ambisi-ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh para pejabat-pejabat, yang pada saat itu saya melihat mantan presiden kita turun ke sana kampanye, rela kampanye, dan mengundang beberapa artis ikut bersama dia untuk mempromosikan calon-calon tertentu. Menurut saya ini sudah kelewatan ataupun berlebihan, sehingga membuat lawannya ini tidak sportif kelihatan, tidak sportif. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya kita sebagai masyarakat lebih berhati-hati lagi. Karena ini artinya, walaupun mereka salah, tetapi kalau keinginan mereka besar untuk mendapatkan hal itu, mereka bisa saja melakukannya. Menghalalkan berbagai macam cara, itu cara yang mereka lakukan untuk mencapai titik yang mereka inginkan. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman lihat, yang teman-teman tahu tentang politik dan masalah-masalah yang terjadi atau isu-isu terkhususnya di Jawa Tengah, silakan teman-teman sampaikan di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.